Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pekerjaan kuasa Roh Kudus adalah suatu kuasa yang dianugerahkan bagi semua orang percaya. Kerja kuasa Roh Kudus tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Saudara-saudara, dalam kitab Kisah Para Rasul, di saat hari Pentakosta terjadi suatu peristiwa turunnya Roh Kudus atas para murid dalam rupa lidah api, dan menandai lahirnya gereja mula-mula. Saudaraku, bacaan Alkitab ini berisi firman Allah dikabarkan para rasul kepada umat Israel di kota Yerusalem, termasuk khotbah Rasul Petrus. Khotbah pertama Rasul Petrus dari bacaan ini dimulai dengan sapaan saudara-saudara, suatu sapaan penuh keakraban. Dalam khotbah Petrus memberikan penjelasan dengan mengutip kitab Mazmur 16 ayat 8 sampai 11. Mazmur ini dibaca sebagai kabar pembebasan dari masa maut dan jalan kehidupan, bahwa Daud yang dihormati orang Yahudi berbicara sebagai nabi. Daud telah mati dan dikubur. Ia memandang ke depan bahwa Tuhan Allah telah berjanji bahwa dari keturunannya ada seorang akan menduduki tahtanya. Dialah Yesus sebagai Mesias Rajani, dibangkitkan Allah. Yesus Kristus bukan hanya manusia, tetapi Tuhan yang berkuasa. Yesus ditinggikan dan mencurahkan Roh Kudus. Karena itu, Allah menjadikannya Tuhan dan Kristus. Dengan tegas ini disampaikan Rasul Petrus pada orang Israel. Saudaraku, para pendengar terkesan oleh khotbah Petrus. Mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Jawab Petrus, pertobatan dan baptisan. Bertobatlah artinya, tentukanlah arah baru dalam kehidupanmu. Arah baru yang menjauhkan kamu dari menolak Yesus dan mempercayakan hidupmu kepada Yesus, Mesias dan Tuhan. Pembaharuan dan penyerahan diri dengan memberikan dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa. Dalam nama Yesus berarti di bawah kuasa dan anugerah dari Dia. Pertobatan dan baptisan ini disertai dengan suatu janji. Kamu akan menerima karunia atau pemberian Roh Kudus. Janji itu bukan hanya bagi orang Yerusalem, melainkan juga bagi anak-anak yang hidup pada masa yang akan datang. Sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita, berilah dirimu diselamatkan dari generasi yang jahat ini. Saudaraku, pesan firman bagi kita, di mana Roh Kudus yang dijanjikan atas orang percaya, agar kita menjadi saksi firman untuk terus memberitakan Injil kabar baik tentang Yesus Kristus yang mencurahkan Roh Kudus, sehingga kita tetap kuat di tengah tantangan dan tetap taat dan setia, karena Roh Kudus hadir membawa kita hidup dalam iman, kasih, pertobatan, dan pengampunan, dan hidup penuh damai sejahtera. Kiranya Roh Kudus menguasai hidup kita. Dengan Roh Kudus, kita adalah umat yang hidup, bersinar dan berdampak di dunia ini hingga Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.